Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam kami untuk memaparkan permasalahan kadar HCN dalam industri keripik singkong. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paralel 1 mata kuliah ITP 330 Teknologi Pengolahan Pangan yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Amalia, lalu ada rekan saya Rizky Ananda Lubis, Dewi Chandra Wulan, Fajar Adlina, dan William Daud Matanari. Keripik singkong merupakan makanan ringan berbasis singkong yang diiris tipis-tipis kemudian digoreng. Sebagai bahan baku utama, pemilihan singkong harus dilakukan secara tepat. Singkong yang baik untuk keripik adalah singkong yang masih muda dan segar, berumur sekitar 3 bulan, serta tidak memiliki banyak serat. Pada singkong segar, biasanya tanah masih menempel pada kulitnya, dan pada bagian pangkal umbi masih terlihat putih dan tidak ada garis-garis biru kehitaman. Di dalam singkong, baik pada umbi maupun daunnya, mengandung glikosida sianogenik. Zat ini dapat menghasilkan asam sianida HCN atau senyawa asam biru yang bersifat sangat toksik. Umbi dan daun singkong yang mengandung racun biasanya ditandai dengan rasa pahit dan baunya yang langu. Besarnya racun dalam singkong setiap varietas tidak konstan dan dapat berubah. Adapun varietas São Pedro Petro memiliki kandungan sianida tertinggi di antara varietas lainnya. Nah, sebenarnya apa sih HCN atau asam sianida itu? HCN atau asam sianida adalah suatu senyawa alami yang biasanya terkandung pada bahan pangan seperti singkong, jengkol, umbi gadung, dan juga keluak. Senyawa HCN ini biasa terdapat dalam bentuk gas maupun larutan, serta terdapat pula dalam bentuk garam-garam alkali seperti potasium sianida. Sifat dari HCN murni yaitu tidak berwarna, mudah menguap pada suhu kamar, dan juga memiliki bau yang khas. Asam sianida dibentuk secara enzimatis dari dua senyawa prekursor pembentuk racun, yaitu linamarin dan mertil-linamarin. Linamarin dan mertil-linamarin akan bereaksi dengan enzim linamarase dari oksigen yang tersedia di lingkungan. Kemudian oksigen tersebut akan mengubahnya menjadi glukosa, aseton, dan juga asam sianida. Asam sianida atau HCN ini juga dikenal sebagai racun biru yang mana bersifat toksik bagi manusia. Selanjutnya part 2, bahaya dari HCN. Asam sianida atau HCN yang dikenal sebagai racun biru bersifat toksik bagi manusia. Beberapa efek yang ditimbulkan akibat dari HCN adalah: yang pertama, dapat menghambat kerja enzim pernafasan sehingga terjadi gangguan pernafasan yang dapat menyebabkan sakit dan kematian. Kemudian, asam sianida juga mengganggu pengangkutan oksigen ke jaringan dengan jalan mengikat enzim sitokrom oksidasi, sehingga menyebabkan oksigen tidak dapat digunakan oleh jaringan. Kemudian, gejala akibat terpapar sianida dalam jumlah yang sedikit. Ada beberapa gejala. Yang pertama ada pusing, sakit kepala, mual, muntah, nafas cepat, nadi cepat, gelisah, dan lemas. Kemudian, terpapar oleh HCN dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kejang, hilang kesadaran, dan gagal pernafasan. Part 3. Batas aman HCN bagi tubuh. Nah, batas aman HCN yang terkonsumsi bagi tubuh yaitu untuk sianida 50 mg per kilogram berat badan. Jika melebihi kadar tersebut dapat menyebabkan keracunan. Serta pada dosis 0,5 sampai 3,5 mg HCN per kilogram berat badan, HCN dapat menyebabkan kematian loh. Part 4. Cara meminimalisir kandungan HCN pada singkong. Menurut Nusa et al. Tahun 2012, HCN yang terkandung dalam singkong dapat diminimalisir dengan proses perendaman. Perendaman daging umbi singkong dalam air selama 3 hari dapat menurunkan kadar HCN sebesar 90,1%
sampai 99,2% bila dilakukan perlakuan pengadukan, menurut Yerizam et al. Tahun 2018. Kemudian, proses pemanasan juga dapat menurunkan kadar HCN. Melalui pemanasan, enzim memecah linamarin menjadi inaktif sehingga HCN tidak terbentuk. Pemanasan dapat dilakukan juga dengan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung. Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok kami tentang cara meminimalisir kadar HCN pada singkong. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.